Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naysila dengan NIM 244130018, kelas BK 1 jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 2. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknik Penyuluhan Agama Islam, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Reza Tahimu SPDI MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Penyuluhan Agama Islam. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan kembali isi dari makalah yang sudah dipresentasikan kemarin, dan judul makalah saya yaitu Teknik Komunikasi dalam Penyuluhan Agama Islam. Penyuluhan agama Islam merupakan salah satu upaya strategis dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat secara luas. Tujuan utamanya adalah membentuk pribadi muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, teknik komunikasi menjadi aspek yang sangat penting karena keberhasilan penyuluhan sangat bergantung pada cara penyampaian pesan dakwah. Teknik komunikasi yang tepat akan menentukan efektivitas pesan yang disampaikan sehingga pesan tersebut dapat dipahami, diterima, dan diamalkan oleh masyarakat sasaran. Komunikasi dalam penyuluhan agama tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menyentuh aspek efektif dan psikomotorik audiens. Oleh karena itu, penyuluh agama dituntut untuk memiliki kompetensi komunikasi yang baik agar mampu menjalin interaksi yang positif, empatik, dan persuasif dengan masyarakat. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yang berarti membuat sama atau berbagi informasi. Dalam konteks komunikasi dakwah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan Islam dari satu pihak atau penyuluh kepada pihak lain atau mad'u melalui saluran tertentu untuk mencapai pemahaman, perubahan sikap, atau perilaku. Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, menanamkan nilai, dan membimbing masyarakat agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Penyuluhan agama Islam berarti proses penyampaian pesan-pesan Islam kepada masyarakat secara sistematis, edukatif, dan persuasif. Kemudian terdapat dua teknik komunikasi yang bisa dilakukan oleh penyuluh, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau tulisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Dengan harapan komunikasi baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Contohnya, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contohnya, seorang yang bercakap-cakap melalui telepon, sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung atau komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam kehidupan nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersikap tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimanya. Dalam arti lain, setiap bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan,
Komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, dan mimik wajah. Kemudian, teknik komunikasi persuasif. Teknik ini digunakan untuk meyakinkan audiens agar menerima dan mengamalkan pesan dakwah. Ada beberapa strategi persuasif, antara lain yang pertama menggunakan kisah inspiratif atau teladan Rasulullah, menyentuh emosi audiens dengan pendekatan kasih sayang, dan menggunakan data atau fakta yang mendukung pesan. Kemudian teknik komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal melibatkan hubungan langsung dan dua arah antara penyuluh dan individu atau kelompok kecil. Teknik ini efektif untuk membangun kepercayaan dan menjawab kebutuhan spesifik audiens. Kemudian ada juga teknik komunikasi massa. Penyuluh juga dapat menggunakan media massa seperti radio, televisi, dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Penggunaan media digital menjadi semakin relevan di era modern. Teknik komunikasi memiliki peran vital dalam keberhasilan penyuluhan agama Islam. Penyuluh yang menguasai teknik komunikasi verbal, nonverbal, persuasif, interpersonal, dan massa akan lebih mampu menyampaikan pesan dakwah secara efektif. Penerapan teknik yang tepat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik audiens menjadi kunci utama keberhasilan penyuluhan. Dalam perspektif Islam, komunikasi harus dijalankan secara etis dengan akhlak mulia. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW memberikan teladan dalam berkomunikasi yang jujur, sopan, dan bijaksana. Etika dan pemahaman budaya sangat penting agar pesan dapat diterima dengan tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, sehingga tercipta komunikasi yang efektif dan bermakna. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.